Oke, teman-teman, masih di kelas Entrepreneurship 2 minggu ketiga, dan kita masih tetap di dalam pembahasan terkait dengan Using Design Thinking part yang pertama. Dan ini adalah section yang ketiga, penjelasan kepada kalian dari saya. Oke, masih bicara learning objektifnya kita yang ketiga ya bagi kalian, yaitu mendeskripsikan apa peranan empati di dalam suatu proses design thinking. Bagaimana peranan empati di dalam suatu proses design thinking. Nah, ini akan saya jelaskan di section yang ketiga ini bagi kalian, sehingga kalian bisa semakin jelas apa sebenarnya peranan design thinking atau peranan empati maksud saya di dalam design, di dalam proses berpikir design thinking. Nah, maka section ketiga ini kita sebut sebagai design thinking requires empathy. Proses berpikir desain itu membutuhkan kemampuan empati di dalam dirinya kalian. Oke. Nah, design thinking requires empathy. Bagian section ketiga ini akan menjadi sangat penting untuk kalian pahami untuk membawa kalian menuju Design Thinking part kedua, Using Design Thinking part kedua minggu yang akan datang, di minggu keempatnya kita, ya. Maka minggu keempat nanti akan sangat penuh kita lalui di dalam praktek berempati menggunakan design thinking, ya. Praktek berdesign thinking menggunakan empati maksud saya, oke? Nah, saya jelaskan di sini. Design thinking requires empathy. The human approach ethos dari suatu pendekatan yang berbasis atau berpusat kepada manusia, bukan sekedar bagaimana berpikir tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia saja, tetapi mengeksplorasi bagaimana perilaku mereka. Jadi untuk kita bisa sukses memahami apa yang menjadi kebutuhan dari seseorang, itu kita harus mampu mengeksplorasi bagaimana mereka berperilaku, how they behave, bagaimana perilaku mereka. Bertanya tentang apa yang mereka pikirkan. Nah, sehingga kita harus tahu ya apa yang mereka pikirkan. Jangan hanya memikirkan dari sisi kita. Kita harus tanya apa yang mereka pikirkan. Kita mulai dulu misalnya ya, kita explore apa perilaku mereka, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bertindak. Setelah itu, kita tanyakan kepada mereka apa yang mereka pikirkan. Sama seperti rumah sakit Kaiser yang sudah dikerjakan di assignment 2. Mereka mengeksplor terus bagaimana apa yang dipikirkan oleh si pasien mereka, melihat perilaku pasien mereka, dan kemudian mengempatikan ya kebutuhan yang mereka coba rasakan, yang mereka inginkan. Mengempati bagaimana jika kita berada pada posisi mereka. Nah, itu yang kita sebut sebagai bagian dari empati. Yang selalu kami katakan di Politeknik WB, empati itu adalah bagaimana in their shoes. Bagaimana jika kita berada pada posisi mereka. Maka, proses berpikir design thinking yang berpusat kepada manusia akan dapat berjalan dengan baik untuk kita memenuhi kebutuhan mereka. Ketika kita coba mengeksplor perilaku mereka, bertanya apa yang mereka pikirkan, dan mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Itu cara terbaik di dalam proses berpikir desain dengan menggunakan empati. Dengan sangat serius, dengan benar-benar kita memahami emosinya mereka, realitanya mereka, kita akan dapat menciptakan solusi yang jauh lebih baik dan memberikan nilai yang jauh lebih nyata bagi mereka, jauh lebih baik bagi mereka, seperti itu. Karena itulah mengapa empati sangat-sangat diperlukan di dalam proses berpikir desain. Empati itu dimulai dengan awareness, kepeduliannya kita. Kalau kamu orang yang tidak care dengan sekitarnya kamu, sebenarnya kamu belum memiliki bentuk ringan dari empati. Maka anak-anak entrepreneurship di Politeknik WB itu harus membangun awareness-nya dia sebagai bagian langkah awal membangun empati di dalam dirinya kalian. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke? Nah, design thinking membutuhkan empati itu karena proses desain akan berhasil jika
empati tersebut terbentuk di dalam dirinya kalian. Karena itulah kami katakan design thinking itu sangat terhubung dengan skills yang 5 itu tadi, yang mana salah satunya adalah skills of empathy, membangun empati tersebut. Nah, empati itu sangat penting di dalam membangun networkingnya kamu. Nanti di Kapital Selekta kami akan bangun bagaimana kamu networking, membangun hubungan-hubungan yang baru, berjejaring, membangun effective leadership, kepemimpinan yang efektif, dan membangun kemampuan kamu bekerja di dalam suatu tim. Empati sangat dibutuhkan untuk itu. Membangun kemampuan empati yang dalam akan membantu kamu memahami bukan hanya orang-orang saja, tetapi akan membantu kamu untuk bisa memahami apa kebutuhan, apa keinginan, apa emosi dari orang-orang tersebut, bagaimana dia berpikir, dan apa yang dia rasakan, dan apa yang sangat penting bagi mereka. Kita akan mampu merasakan itu ketika kita membangun empatinya kita. Beda ya, empati dengan simpati. Empati itu adalah benar-benar merasakan apa yang dia rasakan. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, untuk mampu menciptakan ide dan inovasi yang bernilai guna, yang mampu memberikan perubahan, kita harus mampu mengetahui dan mampu mengaplikasikan kepada orang-orang bagaimana dirinya kamu bertindak sesuai dengan empatinya kamu. Seperti itu. Oke? Kita semua mampu untuk bisa bertindak empati, mampu melakukan tindakan empati. Jangan kamu bilang, wah Pak, saya nggak mampu Pak, saya nggak bisa merasakan orang lain. No, itu karena kamu tidak melatihnya. Karena empati adalah sebuah skills, kemampuan. Nah, kalau dia dilatih, maka kamu akan mampu untuk menjalankannya. But how do we actually do it? Bagaimana pada dasarnya kita mengerjakannya? Oke? How we actually do it? Nah, bagaimana kita melakukannya? Nah, jawabannya adalah bagaimana kita mampu untuk bisa berempati? Jawabannya adalah ini. Observation. Observasi. Lihat sekitarnya kamu. Observe. Gali terus, itu namanya observasi. Engaging people in conversation. Ajak orang bicara. Maka kamu harus bisa keluar dari zona nyamannya kamu. Pak, saya nggak bisa ngobrol. Saya nggak bisa mengajak orang lain bicara. Keluar dari zona nyamannya kamu. Kalau kamu sulit untuk keluar dari zona nyamannya kamu, berarti kamu tidak pada tempat ini. Silahkan pilih bukan WBI. Karena di WBI memaksa kamu untuk engage kepada orang lain, berbicara kepada orang lain, mampu mengobservasi orang lain, melihat dari sisi orang lain, atau ngobrol, berwawancara dengan orang lain. Lalu, apalagi caranya untuk bisa berempati? Lihat orang lain bertindak, watching, perhatikan orang lain bertindak. Jangan manyun aja gitu. Jangan hanya dirinya saja yang dilihat. Tapi kamu harus melihat orang lain, watching, perhatikan orang lain. Itu bukan tindakan yang salah. Yang salah adalah mencibir orang lain atas tindakannya. Oke? Padahal sesuatu sebenarnya tidak salah untuk dia lakukan. Tapi memperhatikan orang lain, mempelajari orang lain, itu watching, itu sangat penting. And listening. Jangan hanya kamu yang bicara, kamu juga harus mendengarkan orang lain. Maka dengan melakukan observasi, engaging di dalam suatu pembicaraan dengan orang lain, berdiskusi, memperhatikan orang lain, dan mendengarkan orang lain, maka itu adalah langkah yang sangat-sangat dapat membantu kamu untuk membangun empati di dalam dirinya kamu. Seperti itu. Empati adalah salah satu kunci, elemen kunci di dalam proses design thinking yang akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dan mengidentifikasi kebutuhan. Ini kata terakhirnya saya kepada kalian. Terakhir saya katakan, empati adalah kata kunci, elemen kunci yang paling penting di dalam proses design thinking yang berpusat kepada manusia yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit dan mengidentifikasi kebutuhan dari people or customers kalian. Seperti itu. That is my last word untuk kelasnya kita di Entrepreneurship 2 minggu ketiga hari ini. So, let's do your assignment 3.
Assignment yang ketiga, tugas yang ketiga, untuk bisa mengimplikasikan sedikit praktek empati ini. Selamat mengerjakan, nanti akan ada diposting di Google Classroom, ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih untuk kebersamaannya kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan di Using Design Thinking part yang kedua, dan saya yakinkan kalian akan penuh dengan proses praktek di minggu depan. Siapkan dirinya kamu, dan nanti akan ada entry tiket untuk minggu keempat. Jangan lupa untuk penuhi entry tiket tersebut, ya, sebelum kamu nanti masuk ke dalam E4. Jika belum memenuhi entry tiket tersebut, kami tidak akan izinkan untuk dapat mengikuti kelas E4 minggu depan. Itu saja teman-teman sekalian. Sampai ketemu di kesempatan minggu depan, dan pesan saya tetap, semoga kalian tetap sehat, tetap jaga diri, stay safe, tetap jaga protokol kesehatan, dan bersenang-senang di dalam kelas entrepreneurship-nya kita. Thank you.